Nah, ini ayat menjelaskan berkesinambungan dengan ayat yang sebelumnya. Bahwa di sebelumnya ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bernama Habib An-Najjar. Ini ceritanya begini. Ada satu daerah, satu desa. Ada orang yang beriman di dalamnya. Nah, orang yang beriman ini anggaplah ustadz, anggaplah Pak Kiai, berseru, mengajak kepada kaumnya, mengajak kepada para jamaahnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kaumnya ini, Bu, wonge mokong-mokong, Bu, wonge bedel-bedel, Pak, nggak mau ikut sama omongannya Pak Ustadz. Kena kaum, kena kelompok yang garang-garang, hingga akhirnya Pak Ustadznya tadi yang bernama Habibun Najjar ini dipancung, dibunuh. Maka ketika dibunuh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab orang kampung yang telah membunuh Pak Ustadznya tadi, Pak Kiainya tadi. Apa katanya Allah? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim malaikat yang bernama malaikat Jibril untuk berteriak satu ya, Bu, yang dikirim malaikat, Bu. Kalau sampai dikirim yang kita imani semua malaikat dengan namanya yang ada 10 tuh, Bu, apa tak hancur alam semesta. Ini hanya satu. Misalnya orang-orang kampung sini mokong-mokong semuanya. Dikasih tahu yang betul tak mau. Dikirim, Pak. Dikirim malaikat. Hancur satu gang nih, Pak. Satu masjid, Pak. Kalau itu satu. Kalau misalnya banyak, Pak. 10 malaikat yang kita imani misalnya. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir. Apalagi yang diutus Munkar, Nakir, Bu. Wah, gimana? Manroh buka. Ini menakutkan sekali, kan? Hingga akhirnya apa yang terjadi? Berteriak dengan satu teriakan. Faidahum qamidun. Maka tiba-tiba orang yang tidak beriman kepada Allah, yang membunuh Pak Ustadznya tadi, yang membunuh Pak Kiainya tadi, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang selamat, apakah Allah kembali murka, Bu? Pertanyaannya, enggak. Apa kata Allah? Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Setelah diazab oleh Allah kampung tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak mengazab lagi, tidak menurunkan bala tentaranya kembali dari langit, tidak menurunkan siksaannya kembali dari langit. Kenapa seperti itu? Salah satu hikmahnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hikmah dari adanya ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin. Salah satu di antara hikmahnya adalah satu, kita diajari oleh ayat ini untuk senantiasa patuh selama perintah itu baik. Selama perintah itu benar. Selama perintah tadi bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang tidak boleh diikuti adalah perintah yang melanggar terhadap aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh taat kepada manusia untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana kalau misalnya diajak kepada kebaikan, diajak untuk melaksanakan ketaatan, diajak untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita kalau bisa mengikuti, segera diikuti. Kalau misalnya nggak bisa, jangan kita kemudian mencaci dan menyakiti, apalagi sampai dibunuh, Pak. Dibunuh secara terang-terangan mungkin tidak berani, Pak. Tapi biasanya kalau orang yang sakti mandraguna kan, pas lagi tidur dibacakan, diopongi menyan. Oh, tapi itu kan disantet lah bahasanya begitu kan. Ini tidak boleh. Maka salah satu hikmah dari ayat wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundim minas sama'i wa ma kunna munzilin, jangan menyakiti orang-orang yang beriman. Jangan menyakiti orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi Habib An-Najjar, orang yang beriman malah dibunuh. Artinya apa, Pak? Kita yang menyakiti orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak tahu bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Ada yang tahu nggak di antara kita ini, kita yang beriman ini, bahwa kita merupakan salah satu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita nggak tahu. Kalau kita berani menyakiti kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya Allah, man aza li waliyan fa'adzantuhu lil harbi. Orang yang berani menyakiti kekasihku, katanya Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Fakot azantuhu lil harbi. Maka berarti dia mengajak Allah Subhanahu wa taala untuk berperang. Bapak mau berperang dengan Allah. Berapa kekuatannya sampai? Apa mau dibayar menggunakan apa? Untuk berperang melawan Allah. Mau dibawa pakai pisau dapur. Ini kalau berperang dengan Allah, ini keliru kita. Salah satu berperang dengan Allah adalah kita menyakiti orang-orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tanamkan di dalam hati kita, kalau misalnya kita tidak mau mengikuti orang tadi, ya sekiranya kita jangan sampai menyakiti. Ini udah lama nggak mau diajak kebaikan, ayo ke masjid. Apalah Pak Ustadz tuh, ngajak terus. Cobalah pergi seorang-seorang, tak usah ngajak-ngajak kita. Kalau tidak mau ya wes. Tidak usah sampai menyakiti. Apalagi tunggu aja Pak Ustadz nanti kalau ke masjid. Nanti kuang B sendalnya. Pak Ustadz kehilangan sendal.